Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yosa Ananda. NIM saya yaitu 118111235. Kelas dan prodi saya adalah kelas G, yaitu tepatnya semester 5. Program studi yaitu Pendidikan Agama Islam. Di sini jenis penelitian yang saya review adalah tentang fenomenologi. Yang satu adalah identitas skripsi yang direview. Judul dari skripsi yang saya review adalah Komunikasi Guru dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP IT atau IT Al-Hijrah Laut Dendang, Kecamatan Percut, Sungai Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan nama peneliti di dalam skripsi saya adalah Citra Wulandari Saragih, asal perguruan tinggi yaitu Universitas Islam Negeri Sumatera Medan. Tahun terbit skripsi ini adalah tahun 2017. Bab 1 pendahuluan, yang kedua ada latar belakang. Oleh karena menurut saya kalau saya membacakannya akan terlihat bosan, maka saya akan menampilkannya saja seperti ini. Nah, seperti itu tadi latar belakangnya, dan yang bagian C di bab pendahuluan ini yaitu adalah para penelitian ya yang ada di latar belakang, karena saya kurang memahami apa itu istilahnya pra penelitian yang ada di latar belakang, maka saya memasukkan ini ke dalam skripsi, ke dalam laporan ataupun review skripsi yang saya lakukan. Kalaupun salah saya mohon maaf, dan kalaupun memang di dalam skripsi saya tidak ada, ya berarti jawaban di bagian C ini adalah tidak ada, seperti itu. Yang ketiga ada pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian yang pertama adalah bagaimana proses komunikasi guru memotivasi siswa dalam pembelajaran PAI di SMP IT Al-Hijrah Laut Dendang. Dan tujuan penelitian yang pertama ini adalah untuk mengetahui proses komunikasi guru memotivasi siswa dalam pembelajaran PAI di SMP IT Al-Hijrah Laut Dendang. Yang kedua yaitu pertanyaan penelitian yaitu bagaimana proses komunikasi guru menjelaskan pelajaran dalam pembelajaran PAI di SMP IT Al-Hijrah Laut Dendang. Sedangkan untuk tujuan penelitian pada pertanyaan kali ini yang nomor 2 adalah untuk mengetahui proses komunikasi guru menjelaskan pembelajaran dan pelajaran dalam pembelajaran PAI di SMP IT Al-Hijrah Laut Dendang. Dan selanjutnya yang nomor 3 yaitu pertanyaannya yaitu bagaimana upaya guru mengatasi kendala komunikasi yang terjadi dalam pembelajaran PAI di SMP IT Al-Hijrah Laut Dendang. Sedangkan untuk tujuan penelitian nomor 3 ini adalah untuk mengetahui upaya guru mengatasi kendala komunikasi yang terjadi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP IT Al-Hijrah Laut Dendang. Komentar saya tentang pertanyaan dan juga tentang tujuan penelitian pada skripsi ini adalah, menurut saya dalam skripsi ini cukup baik karena pertanyaan dan juga tujuan penelitian ini pada skripsi kali ini sangat istilahnya berkesinambungan ataupun saling berhubung dalam memecahkan masalah yang ada di skripsi kali ini. Terlihat dari data-data yang diberikan serta contoh-contoh dan juga hasil-hasil yang diberikan ataupun temuan-temuan yang diberikan itu sangat istilahnya sangat membuktikan dalam mencari tahu masalah serta tema judul pada skripsi ini yaitu komunikasi pada SMP IT Al-Hijrah Laut Dendang.
Yang keempat ada manfaat penelitian. Nah, oleh karena slide-nya saya rasa untuk membacakannya nanti terlihat bosan, akan saya tampilkan saja manfaat penelitiannya sebagai berikut. Komentar saya pada manfaat penelitian ini adalah banyak sekali hal yang dapat kita ketahui dari skripsi ini. Lewat judulnya saya sudah kita ketahui, yaitu komunikasi. Karena komunikasi ini adalah salah satu kunci utama dalam pembelajaran. Nah, bagi saya sendiri sebagai pembaca sangat bermanfaat bagi saya, terutama saya dan juga teman-teman sekalian mungkin yang menonton ini adalah bakal calon pendidik masa depan. Nah, dan juga selain dari si pembaca, banyak juga dari sekolah-sekolah yang membaca skripsi ini bisa dijadikan sebagai acuan bagi sekolah-sekolah sebagai bahan evaluasi agar pola komunikasi yang terjadi di sekolah akan berjalan dengan baik. Selain itu juga ada manfaat dari penelitian ini saya rasa, yaitu berdampak juga kepada pembaca fresh graduate ataupun sarjana baru. Karena sarjana baru ini perlu sekali yang namanya bahan-bahan untuk menerapkan istilahnya dalam pembelajaran PAI. Sarjana baru ini perlu juga bahan acuan untuk sebagai bahan acuan untuk komunikasi, bagaimana sih komunikasi yang baik dan benar, dan juga dalam penerapannya baik dan juga dapat melakukan pembelajaran secara baik. Bab 2 ada kajian pustaka. Yang kelima ada landasan teori dan kajian pustaka. Nah, pada landasan teori dan kajian pustaka ini, karena slide-nya terlalu panjang, akan saya tampilkan saja seperti ini. Selanjutnya yaitu kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian yang paling relevan. Komentar saya pada penelitian yang paling relevan ataupun poin yang keenam ini adalah skripsi yang saya review mungkin terinspirasi dari kajian yang relevan di atas ataupun yang saya tampilkan. Saya cukup salut dengan peneliti yang saya review skripsinya, karena kajian yang relevan sebagaimana yang kita lihat hanya memiliki satu titik fokus, yaitu dalam tanda kutip komunikasi guru dalam memotivasi siswa kelas 5. Sedangkan dari penelitian tersebut, pembuat skripsi yang direview saya pada kali ini mampu mengembangkan hal tersebut dengan sangat luas dan menyeluruh. Dengan mengetahui komunikasi secara menyeluruh, menurut saya hal ini juga sangat berpengaruh kepada satu sekolah yang diteliti, tidak hanya satu kelas yang diteliti oleh penelitian yang paling relevan seperti yang saya tampilkan tadi. Bab 3, metode penelitian. Yang ketujuh ada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian yaitu fenomenologi. Sedangkan untuk screenshot paragrafnya seperti ini. Yang kedelapan, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ada di SMP IT Al Hijrah Laut Dendang. Nah, pada nama tempat kali ini saya cukup bingung karena pada judul yaitu ada namanya Al Hijrah Laut Dendang. Sedangkan dalam tempat penelitian yang disebutkan oleh peneliti pada bagian tempat dan waktu, di sini hanya Al Hijrah Laut Dendang.
Jadi saya hanya menulis judul SMP IT Al-Hijrah Laut Endang. Itu sesuai dengan judul skripsi. Sedangkan waktu penelitian, nah di sini saya pun istilahnya cukup bingung ya. Jadi saya masukkan saja semuanya, yaitu peneliti yang diambil 21 Maret 2017 sampai 23 Maret 2017. Sedangkan dalam waktu penelitian selanjutnya yaitu pada tanggal 13 April 2017, 18 April 2017 dan 5 Mei 2017. Selanjutnya yang 9, sumber data penelitian. Data penelitian pada kali ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri ada dua. Yang pertama dilakukan secara observasi atau pengamatan. Dalam skripsi yang direview, penelitian melakukan observasi atau pengamatan secara langsung dengan mengamati proses tingkah laku seseorang dengan membuat catatan secara selektif terhadap latar belakang dengan kegiatan guru berkenaan dengan komunikasi guru dalam pembelajaran PAI di SMP IT Al-Hijrah ini. Untuk data primer yang kedua, ada wawancara, dilakukan secara wawancara. Dalam skripsi, penelitian menggunakan metode ini digunakan peneliti untuk mewawancarai kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, siswa, dan utamanya guru yang mengajar pembelajaran PAI di SMP Al-IT Al-Hijrah untuk mengetahui hal-hal terkait dengan pelaksanaan komunikasi guru di dalam pembelajaran PAI di SMP IT Al-Hijrah. Sedangkan untuk data sekunder hanya ada satu dokumen, yaitu melalui dokumentasi. Pada metode ini, peneliti mengambil data dari dokumen-dokumen yang diambil dari tata usaha ataupun bagian tata usaha, serta dari tulisan spanduk yang ada di depan kantor. Yang ke-10 yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu teknik pengumpulan data dan instrumen atau alat pengumpulan data. Yang pertama ada teknik wawancara, sedangkan instrumen yang digunakan yaitu ada pedoman wawancara. Yang kedua ada namanya teknik observasi. Sedangkan instrumen atau alat pengumpulan data yang kedua yaitu lembar observasi. Teknik pengumpulan data yang ketiga ada namanya teknik dokumentasi. Sedangkan untuk teknik dokumentasi ini, instrumen atau alat pengumpulan datanya yaitu dokumen, foto, dan spanduk. Yang ke-11 ada teknik pemeriksaan keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan peneliti adalah teknik kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Yang ke-12 adalah teknik analisis data. Teknik analisis data pada skripsi kali ini yaitu kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari A. reduksi data, B. penyajian data, dan C. kesimpulan. Komentar saya tentang teknik analisis data pada skripsi ini, dalam skripsi yang direview, nampak peneliti menganalisis data dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan reduksi data yang diberikan sudah cukup jelas menggambarkan tujuan penelitian dengan cara menyusun data yang sistematis dari kunci informasi di SMP IT Al-Hijrah. Peneliti juga menyajikan data yang sifatnya naratif sehingga pembaca akan memahami data yang peneliti sajikan. Dalam penyajian data yang sudah direduksi dan diklarifikasikan berdasarkan kelompok masalah yang diteliti, sehingga kemungkinan adanya pemikiran, kesimpulan, atau verifikasi terhadap pelaksanaan komunikasi guru dalam pembelajaran PAI di SMP IT Al-Hijrah Laut Dendang. Dari reduksi data dan penyajian data di akhir, peneliti dengan kesimpulan yang cukup jelas sehingga mampu menghubungkan reduksi data dan penyajian data yang digunakan untuk skripsi yang dibuat. Sekian saja video presentasi saya pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila terjadi kesalahan yang tidak disengaja, mohon dimaafkan karena saya hanyalah insan yang tak luput dari kesalahan.
Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.